tiada profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berkoordinasi dan berdiskusi terkait program yang ingin saya buat. Jadi program ini adalah salah satu tugas di PGP di program guru penggerak ke-9. Jadi tugasnya ini adalah merancang program yang berdampak positif pada murid yang dapat menumbuh kembangkan student agency. Jadi program yang saya buat di sini adalah ekstrakurikuler Bapak. Jadi program tersebut saya buatnya namanya adalah Kompas. Jadi Kompas adalah komunitas pencinta sains. Jadi tujuan program tersebut saya buat yang pertama adalah melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid di bidang sains, dan yang kedua adalah sebagai wadah bagi murid yang memiliki minat di bidang sains. Kira-kira dari kebijakan Bapak, apakah program tersebut memungkinkan untuk dilaksanakan? Iya, jadi kalau menurut saya, jadi dalam hal ini program di Kompas ini ya, adalah merupakan program yang bagus, di mana nanti arah ke akhirnya di sana adalah terjadinya lintas bidang studi di dalam menyelesaikan suatu program. Nah, di dalam hal ini dengan adanya salah satu berkaitan dengan agent ya, nah, itu adalah merupakan juga sebuah program yang bagus, di mana di dalam agent agency itu adalah ada planning, kemudian ada eksekusi, pelaksanaan, kemudian ada yang namanya evaluasi. Itu yang metode ilmiahnya kan berjalannya, planning, eksekusi, pelaksanaan, kemudian evaluasi dan sebagainya. Nah, yang jelas dalam hal ini kita kemungkinan akan mulai mengarah kepada lintas bidang studi, karena tidak bisa lagi kita terkotak-kotak untuk memahami sains, sistem fisika, ya terkotak fisika, terkotak di biologi, terkotak di kimia dan sebagainya. Kita mengarah kepada lintas bidang studi, yang mana tujuannya adalah sesuai dengan program yang dirancang dan direncanakan. Berarti program ini memungkinkan untuk dilaksanakan? Sangat memungkinkan. Jadi nanti harapannya adalah adanya kolaborasi antara guru dan harapannya nanti sains itu tidak mengotak di mapel tertentu. Betul. Satu-satu. Iya. Jika memang memungkinkan Pak, langkah yang harus saya ambil untuk dalam rencana pelaksanaan program ini apa? Iya. Jadi langkah-langkahnya adalah pertama kita harus memberikan pemahaman tentang sebuah program yang Pak Denny sampaikan tadi. Ada pemahaman itu melalui guru bidang studi IPA. Jadi kita kumpulkan MTB kimia, fisika, biologi, kan kita pemahaman mengenai konsep program Kompas tadi. Kemudian yang kedua itu adanya melibatkan di dalam kegiatan itu adalah semua stakeholder yang ada di sekolah, karena semua stakeholder ini akan berperan di sekolah, baik itu misalnya kepala sekolah, kemudian melibatkan juga komite sekolah, kemudian juga melibatkan manajemen sekolah, staf sekolah seperti wakil-wakil dan sebagainya. Nah, jadi itu adalah jadi karena kita mengumpulkan semua DP, kemudian yang kedua melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah terhadap program yang Pak Denny sampaikan tadi. Itulah kedepannya. Baik, kedepannya saya akan mencoba melaksanakan langkah yang Bapak berikan tadi. Pertama, saya akan berkoordinasi dengan MGMP IPA yang ada di Negeri 9.
Oke, kedua saya akan berkoordinasi dengan Ibu Sri nih, Betul. selaku wakil kurikulum terkait pelaksanaan program ini, dan yang ketiga mungkin nanti saya akan sampaikan ke komite pengurus Betul. komite dan pelaksanaan. Oke, dikembangkan Bapak. Dari saya terima kasih atas waktunya Bapak, atas pencerahannya juga. Mungkin dari Bapak ditambahkan. Ya, rasa sudah cukup. Oke, selamat juga saya ucapkan, semoga program ini berjalan dengan baik. Sebentar. Terima kasih Bapak atas waktunya. Iya. Tambahkan saya atau nama Santi. Om Santi. Om Santi. Santi. Berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Sosialisasi dan Oke, jadi pada saat ini saya ingin melakukan diskusi dengan Tuan Kari terkait program yang ingin saya laksanakan. Jadi kemarin sudah saya diskusikan dengan Bapak Praska dan Ibu Sri selaku wakil. Kemudian untuk program yang saya laksanakan rencananya dapat disebut sebagai program Kompas. Jadi Kompas itu adalah komunitas lingkungan saya. Jadi tujuan Kompas di sini adalah yang pertama bisa melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan siswa di bidang sains. Dan yang kedua adalah bisa menjadi wadah bagi siswa bagi yang berminat dan punya bakat di bidang sains. Nah, kira-kira ketika nanti program ini dilaksanakan, berarti berhubungan dengan sains. Nah, Ibu Antari selaku guru kimia yang ada di SMA Negeri 9, apakah memiliki bagaimana untuk membuat suatu pembelajaran sains itu jadi menyenangkan buat siswa? Kalau dari pengalaman saya, jadi agar siswa merasa tertarik, kemudian menyenangkan dalam terutama belajar kimia ya. Jadi yang pertama itu pembelajaran kontekstual. Jadi kontekstual itu maksudnya kita hubungkan materi-materi pelajaran kita dengan kehidupan sehari-hari, apalagi bisa menghubungkan sampai manfaat yang bisa mereka ambil untuk kedepannya. Kemudian yang kedua, anak-anak itu lebih cenderung suka praktikum. Jadi terutama untuk pelajaran-pelajaran yang abstrak yang bisa kita praktikumkan, lebih baik praktikumkan sehingga anak-anak menjadi tertarik. Yang ketiga itu anak-anak kita tahu kan mereka lebih suka, lebih melek IT. Jadi bagusnya itu pembelajaran kita fasilitasi dengan IT atau kita manfaatkan IT untuk mendukung pembelajaran. Berarti lebih menarik itu pertama mungkin bisa percobaan latihan praktikum, yang kedua kontekstual mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga ada pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Oke, itu nanti sebagai masukan buat saya dalam rancangan suatu program Kompas ini. Nah, kira-kira untuk masukan ke depannya biar program Kompas ini bisa berjalan dengan lancar, kira-kira ada masukan ya? Kalau menurut saya, terutama di sekolah kita di SMA Negeri 9 Denpasar itu untuk mendukung program ini, ya,
ada dukungan dari Satgas, terutama peralatan, kemudian sarana, kemudian untuk mendukung juga dalam kegiatan utama lomba-lomba, pembiayaan juga itu ya bagusnya kalau ada dukungan dari sekolah. Kemudian juga konsisten diadakan, jadi seminggu sekali, paling 3 kali. Oke, jadi masukan menurut Ibu jika ingin menjalankan program ini secara baik dan terus menerus, berarti yang pertama adalah adanya dukungan dari sekolah, bukan hanya dukungan secara sarana, bisa juga secara finansial, dan yang kedua adalah konsistenitas dari program ini. Oke, demikian tadi yang bisa saya sampaikan ke Ibu. Oke, terima kasih atas masukan dan saran dari Ibu. Semoga program ini dapat berjalan dan Ibu bisa menjadi salah satu pembina. Oke, terima kasih. Terima kasih juga. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berdiskusi dengan Ibu Sukma selaku guru biologi yang ada di sini terkait program yang akan saya laksanakan. Jadi program yang akan saya laksanakan itu disebut sebagai program Kompas ini. Jadi Kompas itu adalah singkatan dari komunitas Pembimbing Sains. Jadi komunitas ini dibentuk dengan tujuan yang pertama adalah bisa melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid, dan yang kedua adalah sebagai wadah bagi murid yang minat dan bakat di bidang sains. Nah, Ibu selaku guru biologi atau pelajaran sains yang ada di SMA Negeri 9, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana untuk menciptakan suatu pembelajaran sains yang menyenangkan bagi murid. Terima kasih kali ini untuk menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak. Pertama dari dunia sains pasti itu akan lebih seru dan menyenangkan pembelajaran apabila ada percobaan atau praktiknya. Ya, otomatis kan anak-anak akan bisa langsung terjun untuk meneliti, dan itu merupakan proses pembelajaran yang menyenangkan ketimbang hanya belajar teori saja. Kemudian selain itu juga pembelajaran harus kontekstual kan, harus berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan tentunya itu akan berfungsi atau berguna untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian zaman sekarang tentunya kita tidak terlepas dari teknologi. Ya, teknologi itu pasti akan sangat diperlukan ya dalam proses pembelajaran. Jadi penggunaan teknologi itu justru akan sangat menarik dan membuat pembelajaran itu lebih menarik. Bagaimana cara menciptakan suatu program? Jika memang program ini nanti bisa berjalan, apakah Ibu punya saran atau masukan agar program ini bisa berjalan? Kalau masukan dari saya tentu saja yang pertama sekolah harus support ya, karena tadi untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan itu kan harus ada IT-nya ya, bagaimana sekolah bisa mensupport untuk memenuhi kebutuhan itu. Kemudian dukungannya adalah ya harus konsisten. Ya, tentu saja pelaksanaan pembelajaran ini harus dilakukan dengan konsisten supaya akan bermanfaat ke depan, supaya hanya di depan di awal aja membuat pembelajaran yang bagaimana pembelajaran itu konsisten. Gitu. Ya, demikian. Oke, demikian. Saya dan Mas ya, terima kasih atas masukan dan sarannya. Semoga program ini bisa berjalan. Saya setuju. Oke, terima kasih atas kesempatannya Bu. Pada kesempatan kali ini saya ingin berkoordinasi dengan Ibu terkait program yang ingin saya rencanakan, Bu, akan saya laksanakan. Semoga bisa dilaksanakan. Jadi program yang saya buat itu adalah program berkaitan dengan ekstrakurikuler ini. Jadi kebetulan saya sudah konsultasikan dengan Bapak Kepala Sekolah juga memberikan respon positif. Jadi saya harus berkoordinasi dengan Ibu terkait pelaksanaan secara kurikulum seperti apa. Jadi program yang saya rencanakan adalah saya sebut sebagai Kompas. Jadi Kompas itu kepanjangan dari Komunitas Pencinta Sains. Jadi tujuannya adalah yang pertama bisa melatih keterampilan dan pengembangan pengetahuan murid di bidang sains. Yang kedua adalah sebagai wadah bagi siswa yang punya minat dan bakat di bidang sains. Mungkin dari pendapat Ibu sendiri, kira-kira apakah bisa diterapkan kira-kira secara kurikulum? Ya, baik. Nah, kalau yang namanya ekstrakurikuler itu kan bagian dari kurikulum. Nah, kurikulum itu ada 3, karena
yaitu kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah sebenarnya pengembangan daripada sains itu bisa masuk ke kokurikuler, bisa masuk di ekstrakan. Nah kalau yang kokurikuler itu berupa klub sains, gitu ya, klub sains. Tapi kalau yang ekstrakurikuler khusus ke beberapa bidang penelitian, misalnya ada KIR, nah kan khusus dia membentuk ekstrakurikuler. Memang kan ada syarat-syarat tertentu dalam bentuk ekstrakurikuler. Nah, namun dari segi tujuan tadi sudah dibacakan oleh Pak Dewi itu mungkin bisa ditambahkan. Tujuan yang pertama sudah tadi Pak, kedua sudah. Nah yang ketiga itu mungkin Pak bisa tambahkan dengan tujuannya adalah melatih, gitu kan? Melatih, memunculkan minat, memunculkan jiwa-jiwa kompetitif. Nah, jiwa-jiwa kompetitif dalam hal sains, kan? Yang kedua, menumbuhkan mental juara. Ya, mental juara. Kenapa mental juara itu penting? Karena mereka kalau menghadapi sesuatu, mereka tidak akan pernah goyah. Mental juara tidak mesti harus juara lomba menang, tidak. Tetapi siap menerima kekalahan, siap menerima kegagalan. Tentunya dalam hal sains, gagal itu ya harus diulang-ulang dan dilatih-latih. Nggak mungkin sains tanpa penelitian, tanpa uji coba. Setuju nggak? Nah, Kompas tadi bagus banget. Kalau menurut saya kalau itu bisa diwujudkan, saya yakin jiwa kompetitif yang positif, maksudnya bukan yang negatif, kompetitif yang positif itu muncul. Karena untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Terus Ibu kira-kira kalau misalkan memang program ini bisa terrealisasikan, saya kan udah berkoordinasi dengan Bapak, berkoordinasi dengan Ibu juga. Nah kira-kira langkah selanjutnya yang harus saya lakukan? Nah pertama ya kalau yang namanya program, susun program di PDAC ya, planning, setelah diplanningkan, setelah diprogramkan, diplanningkan, ini program harus langkah-langkahnya PDAC. Planning dulu, apa yang untuk kita lakukan, dari mana kita mulai, baru itu setelah kita mulai, selanjutnya apa, kan gitu ya. Nah baru cek PDA, ACC, kontrol terakhir. Nah itu tingkatnya aktivitas apa yang harus dilakukan. Jadi untuk menambah, untuk meyakinkan bahwa program itu bisa dilaksanakan. Jadi PDAC, planning, do, action, check. Nah, action ini pelaksanaan, baru cek di mana ada kelemahan dan kekurangan. Evaluasi. Nah, tentunya yang namanya program, buat komponen programnya termasuk di anggaran. Kalau yang namanya penelitian tidak ada anggaran, bagaimana bisa jalan? Ya kan? Dari mana sumbernya? Karena bisa mengusulkan ini program. Mungkin tahun 2024-2025 Pak, saya akan program Kompas ini saya masukkan di ekstrakurikuler, saya butuh alat dan bahan. Buatkan RAB-nya itu. Nah ini yang kalau di Kompas nanti Pak Dedi, satu aja brandnya kita buat 1 tahun, setiap 1 tahun Kompas melahirkan 1 produk saja. Itu sudah menjadi jendela sekolah kita mantap dari segi seni. Nah, itu. Oke, jadi langkah selanjutnya kalau misalnya memang ingin bisa terrealisasi, berarti yang pertama harus saya siapkan adalah susun programnya sesuai PDAC. Ya, PDAC. Jadi plan, do, action, and check. Kemudian siapkan komponen program sama anggarannya, kemudian promosi, terus jadwal pelaksanaan yang konsisten dan kontinu, dan yang terakhir adalah jangka panjang mungkin Bu ya, kerjasama dengan pihak. Iya. Tentunya dari BK sendiri akan menyiapkan program kerjasama kalau sudah ada hasil Pak. Jangan khawatir, BK ini membackup semua. Oke, mungkin itu aja dari saya Ibu. Terima kasih atas tambahan dari Ibu. Semoga memang bisa terrealisasikan dan bisa bermanfaat tidak hanya bagi siswa, tapi juga bagi masyarakat dalam skala luas. Oke, mungkin dari saya itu aja. Terima kasih. Iya, sama-sama. Selamat pagi. Iya. Pada asana Panganjali Om Swastiastu. Terima kasih atas kehadiran pada siang hari ini. Jadi pada siang hari ini ada perwakilan siswa dari SMA Negeri 9. Jadi pada siang hari ini kita akan membahas program yang rencananya Pak Dedi yang membuat,
Mungkin kalau tidak di semester ini mungkin bisa dilaksanakan di semester depan. Oke, ya. Sebelum Pak Denny jelaskan tentang program yang ingin Pak Denny buat, kira-kira dari kalian semua yang ada di sini, berapa orang sih kira-kira yang punya minat di bidang sains sekarang ini? Nggak ada. Lumayan ya. Lumayan. Ayo, nggak ada yang pilih sains. Yang lainnya nggak ada. Ya lumayan setidaknya setengah lah dari perwakilan yang ada di sini suka bidang sains ya. Jadi program yang ingin Pak Denny buat itu adalah disebut sebagai program Kompas ya. Jadi Kompas itu kepanjangan dari Komunitas Pencinta Sains. Jadi tidak hanya sekedar ngomong masalah sains ya, tapi juga bagaimana mengaitkan sains dengan kehidupan sehari-hari. Ya, jadi harapannya tujuan dari Kompas ini dibentuk yang pertama adalah dapat melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan. Ya, jadi kalau kalian misalkan gabung di Kompas, saya bisa membantu kalian pemahaman yang ada di kelas nanti kayak gimana. Yang kedua, wadah bagi kalian yang punya minat dan bakat di bidang sains. Ya, dan yang ketiga mungkin bisa sebagai bentuk mempersiapkan kalian jika ingin mengikuti kompetisi di bidang sains. Ya, nah kira-kira tadi kan beberapa sudah ada yang punya minat di bidang sains. Kira-kira udah belajar sains sudah 3 tahun ya belajar IPA ya? Belajar IPA apa ya? Biologi, fisika, kimia, matematika juga yang masuk di dalamnya ya. Kira-kira apa sih yang kalian harapkan dari pembelajaran IPA yang ada di kelas? Jadi itu sebagai masukan nanti biar program ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh murid. Ayo kira-kira apa yang kalian harapkan? Boleh share? Adanya praktikum. Adanya praktikum. Emang sama juga? Ada cuma Ada cuma jalan. Boleh yang kedua ada lagi? Boleh aja. melakukan penelitian. Melakukan penelitian. Nah, terus ada lagi? Boleh. Mempraktekkan teori-teori berbasis sains. Oke. Praktekkan itu apa? Ya mungkin dengan penyampaian rumus yang diberikan atau mungkin Ya, jadi mungkin kalau saya rangkum biar belajar sains itu tidak cuma sekedar teori di kelas, tapi juga bisa menerapkan dalam prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu jadi dari situ harapannya nanti komunitas ini dibentuk, ya. Jadi harapannya nanti komunitas ini dibentuk untuk kalian. Jadi kalian yang memilih, kalian yang berpendapat maunya dibuat seperti apa komunitasnya, dan kalian bertanggung jawab atas komunitas yang dibentuk. Oke, ya. Jadi pendapat yang sudah disampaikan tadi itu sebagai masukan nanti buat komunitas yang ada di Kompas, ya. Jadi tolong nanti disampaikan ke teman-temannya tentang program Kompas ini. Harapannya banyak yang bergabung biar kedepannya program ini bisa berdampak untuk murid. Ya, oke sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, kalau tidak ingin ditanyakan, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan para pesan. ada asana Parama Santi. Om Santi 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 Om. Oke, selamat siang. Silakan pulang ya. Jangan Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam